Ini kalau mau damai kenapa laporan? Orang laporan wajar, sah secara konstitusional sebagai warga negara melaporkan seseorang. Ketika Mas Agus nggak mungkin nggak mau melapor, dia sampai apa terpingkal-pingkal sakit hatinya gara-gara kejadian ini. Bayangin bang, ketika dia udah bersyukur mau mengobati matanya, ditarik lagi dan sampai sekarang jong. Ya, bullshit, percuma kalau ngomong ya, tidak ada buktinya. Yang sekarang perlu kita lakukan, kalian punya analogika nggak? Ketika Mas Agus menderita sakit, diberikan semua uangnya, ya. Berarti di sini bagaimana caranya supaya kita sama-sama bisa mengambil hati ya. Nah sekarang uang udah nggak ada, ya kan? Sakitnya merajalela. Nah sekarang netizen makin membenci, apa nggak lebih sakit hati? Oke, kita jalan lagi, udah ya, Ya, kita mau ke Mas ya. Mas Agus dengar aja. Oke, Mas Agus, kita Mas jalan. Agus, tapi kondisi sekarang gimana sih, boleh ceritain kan? Ada ke psikiater atau psikologis gak sih? Kan banyak banget gitu. Enggak ada, belum ada. Oke, kawan-kawan Tapi sudah cukup ya. sedikit lagi bang, sedikit lagi bang. Udah betul aja, berapa lama ini? Bentar bang. Masih yang belum ditanyakan bang. Iya bang. Mas Agus, kabarnya sekarang kalau ke rumah sakit itu ikut antrian ya mas? Ya udah pasti lah. Kalau antrian itu mah udah pasti ada antrian. Namanya rumah sakit besar. Padahal kan awalnya dijanjikan rumah sakit yang bagus agar tidak antri gitu ya mas ya? Iya di mana-mana kan walaupun mau sebagus apapun ya tetap aja tetap antri. Ya memang kalau awal pendaftaran ya enggak. Cuma nanti kesana-sananya kan kita punya prosedur gitu. Itu aja sih, kan setiap mana-mana rumah sakit kan punya prosedur tersendiri gitu. Maupun itu BPJS maupun tunai itu sebenarnya kalau apa namanya untuk fasilitas untuk melakukan tindakan itu punya prosedur semua, nggak langsung ditindak gitu aja sih gitu. Pasti ada tahap-tahapannya. Kalau untuk pendaftarannya ya langsung, kalau misalnya ini ya bisa gitu. Cuma kalau untuk tahap-tahapnya itu pasti panjang sih. Mas Agus kemarin sempat sakit panas itu ketika pas lagi nunggu di rumah sakit atau seperti Iya sering sih saya, Kayaknya kalau masuk itu sih angin sering juga itu kan ya. terjadi demam gitu panas gitu. Kalau itu sering sih dulu mah. Gitu. Mas Agus? Mas Agus. Sedih gak sih Mas Agus mungkin sampai sekarang? Iya kalau Rasa kecewa nggak sih Mas? Ah, Akhirnya kecewa. ini kan uang banyak untuk buat pengobatan, tadinya rencana akhirnya malah menjadi sebuah masalah seperti ini, dan akhirnya secara pengobatan jadi tertunda dan bermasalah. aku sih nggak dipermasalahkan masalah yang kayak gitu ya. Soalnya kita kan pertama di Densu itu di akhir itu udah dikasih tahu jangan lagi diposting hal-hal yang menyangkut keluarga, menyangkut yang tidak mengaitkan, maksudnya supaya netizen itu tidak berpikir negatif ke kita. Oke, aku potong dikit ya, aku sedikit aja. Oh, Kita Bang, berjalan, soal- soalnya nanti kita setelah 2 jam di antri ini orang sakit harus ngolah. Bang, soal sindiran dari John Albert, Oke. gimana sih itu menanggapi katanya ajaran sesat, bahkan tukang pansos Panas-panasin mah. Bang. Yang tukang pansos itu adalah John ya, supaya kalian tahu. Kalau dia manusia normal ya, masa nyuruh Agus cabut laporan baru dikasih uang 200 juta? Emang apa? Ya, udahlah, kamu itu nggak usah cari gara-gara sama orang buta. Mana ada orang, John, kamu kalau di Agus cabut laporan dikasih sekian, umpamanya contoh. Ya udah nggak usah main-main deh. Nanti bisa berantem sama kita, nggak ada gunanya loh berantem sama gue gitu ya. Karena kamu tuh kita anggap aja rumput-rumput liar yang nggak penting bagi saya. Baik, Bang, dibilang memanfaatkan masyarakat kecil gimana Bang? Nama saya itu Manfaat, Muhammad Farhat ya. Bang, Siapa dia? Ya, saya ini berjuang kenapa? Agus ini, ya, mereka dapat orang yang jahat menurut saya, karena uangnya udah diambil semua. Terus ketika ada masalah ini, Agus merasa mereka jahat. Mereka dipadukanlah beberapa rekaman yang kita anggap direkayasa. Ini mereka ini takut, apalagi masuk di Denny Sumargo yang ngomongnya baik-baik aja, ya ikhlas serahkan aja ke yayasan. Padahal nggak begitu. Bang, Terus kemudian Gary kamu hati-hati Gary, kamu pelakunya. Ya, Agus ikhlas uang itu diambil mereka Gus. Hah? Uang itu yang 1,3 itu diambil Nopi, kemudian lagi berantem gini, tiap ada apa-apa telepon Nopi, no, Agus butuh uang, padahal berantem, padahal dia marah juga, dia ngelawan kita. Ya, Agus ikhlas seperti itu?
beneran dia dalam hati lu paling dalam sih enggak sih gitu. Ya udah, stop sampai di situ, Gus. Jadi itu hak Agus. Bang, Kemudian ada nggak orang yang ngumpulin dana mau bikin petisi? Petisi apa? Petisi yang negatif. Makanya saya hadir sini. Saya nggak ngelihat Agus ini salah atau benar. Saya ngelihat lu nggak boleh nyerang orang yang tak berdaya. Agus ini udah mau bunuh diri. Agus ini panas tinggi, hanya nggak mau masuk rumah sakit aja. Kalau ada terjadi apa-apa sama Agus, misalnya dia harus masuk ruang ICU atau apa, ya mudah-mudahan tidak ya. Itu kesalahan adalah yayasan. Yayasan yang bikin kisah seperti ini. Nggak ada. Hanya alasan mau minta uang, mau ini, dikit-dikit aja. Soal mengelola. Kau nggak perlu mengelola uangnya Agus. Ya, yang berhak mengelola itu nih mereka nih, istrinya, bapaknya. Dan Agus ini tidak boros. Dan semua uang itu udah kembali sama Agus. Nggak ada lagi masalah. Itu pun uang yang orang Shopee karena memang dia punya itu digede-gedein, dikompor-komporin. Baik, Bang, Bang, soal- terkait ini Bang. Ya, Novi menuding setelah pengembalian dana itu sebenarnya tidak ada apa-apa sampai akhirnya Bang Farhad masuk. Seperti apa Bang tanggapannya? Dia aja ngomong sukarela nih istrinya nih, kamu di 300 juta diteror kan? WA-nya apa? Mau dilaporin ke Dinsos ya, Dek? Iya. Kemudian mau dilaporin apa segala macam terkait kan? Iya. Ada kan WA-nya kan? Ada. Kamu merasa terancam nggak? Malu nggak digituin? Iya, kita serba salah. Kalau Ya itu. salah, enggak gitu salah. Dan walaupun dia juga salah, begitu kita luruskan, lu nggak boleh gitu, lah boleh semena-mena sama mereka. Selama ini lu boleh ngumpulin dana buat anak kecil, nggak bisa protes. Orang gila lebih-lebih lagi nggak bisa protes. Ini lu anggap orang buta lagi lu masuk nih. Dia nggak ngeliat, nggak ada kita, ada Farhad Abbas dampingin mereka. Gua audit. Kalau lu nggak takut audit sih, jangan ngomong audit. Ujung-ujungnya dilapor kan. Ayo sini kita buka, kita masuk audit. Bisa kok, ya. Semua data udah lengkap ya, Enggak, ya. mantap. Gak usah ngomong. Lu mau berwatak, gua nggak pengaruh. Lu mau pengaruhi 100.000 orang petisi sama gua nggak ada pengaruh. Nggak ada yang gelap ya dalam kebenaran. Dan saya nggak akan berhenti untuk membela Agus. Bang, soal abang marah kan sama dokter yang di Medan, katanya kalau Agus memilih BPJS itu karena alasan saja katanya. Ini dokter di mana sih? Yang di Medan bang katanya ada. Emang dari Medan dia, Gus? Maksudnya salah satu dokter yang komen katanya Dokter kan apa Agus sih? cuma memilih BPJS itu karena alasan saja katanya. BPJS maksudnya gimana? Agus Ada dari yang awal Ada yang berpendapat Bang. Ada yang berpendapat maksudnya bang, Agus memilih BPJS itu karena alasan saja, padahal kan pelayanan eksekutif ada terbuka gitu bang. Ada, kita juga pakai waktu itu layanan eksekutif kan, kemang kita dari awal tuh emang kan kita pakai BPJS. Ya, kalau BPJS itu kita nggak ada kan pakai pengaruh. dokternya. Kecuali kan misalnya dokter gini. sendiri, gitu. Gara-gara BPJS matanya Agus rusak 2, nambah lagi mulutnya giginya ompong jadi 5, itu repot. Tapi dia sembuh kok walaupun BPJS. Uangnya juga walaupun BPJS bukan ngaku bayar eksekutif, udah itu nggak usah dipersoalkan. Tidak usah dipersoalkan, itu hanya mencari-cari kesalahan orang, ya Gus. Ini orang baik nih, orang baik, bapaknya orang baik. Coba kenapa bapak kemarin di wawancara itu? Apa ceritanya? Jadi tuh intinya dia bilang ngajak ngerokok, katanya diwawancarain, terus aku nangis tuh. Siapa Mas yang dibilang ada merokok siapa? Bapak Gerinya. Oke. Terus diajak ngerokok, bentar ya Gus, bapak mau ajak bapak ayah ngerokok dulu ya, katanya gitu. Nggak tahu diwawancarain, Agus nangis tuh teriak-teriak. Ya udah, pokoknya itu semua rekayasa dia lah untuk Iya. menunjukkan kepada orang bahwa dia berhak mengelola uang 1,3 miliar. Gitu Iya. kan, Gus? Iya, Betul nggak, terus Gus? Agus bilang juga sama Pak Geri pas waktu pemindahan tuh kan, Pak, di dalam hukum itu nggak boleh loh Pak, aku bilang gitu kan, itu nggak boleh, aku bilang gitu. Nggak apa-apa Gus katanya gitu. Nanti kan walaupun ke yayasan nanti Agus tetap kita ini kok, kita kontrol. Pokoknya nanti segala kebutuhan Agus di rumah sakit kita yang kontrol. Oke, katanya. pokoknya pada intinya dasarnya orang kalau udah berantem, udah nggak suka, sudah saling jahat, udah masa terganggu ini, ngapain lagi lu mau jadi mama angkatnya? Ya, serahkan uangnya kembali sama Agus. Kalau lu nggak serahin, gua laporin. Itu bujuk rayunya ada, penipuan, penggelapan, ya pasalnya ada. Kita sudah somasi.
Oke, itu saya kita jalan. Somasi kan nggak dijawab bang. Nah, udahlah. Udah. Bagus kalau dia nggak jawab. Membuat Ayo, lima proses laporan, hukum. Bang. Bang, Pukul, hajar. Pukul, hajar. Terakhir, berarti tujuannya tuntutannya adalah dikembalikan semua ya. Kalau memang hanya dia, nggak akan kita minta. Tapi kalau bukan hanya dia, mengada-ada, kan dia kan dalilnya apa? Diserahkan sukarela, nggak ada sukarela, lu paksa. Oke, yuk. Ada bukti pemaksaannya. Ayo. Oke. Oke. Oke gitu teman-teman ya. Terima kasih banyak. Pak RT. Pak RT. Ayo, jalan. Mana